Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fahrih Fahmi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam, serta teman-teman kelas MBS 3D yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu tentang pengelolaan bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Farah Amelia Tuzahro, saya sendiri dengan NIM 12640520251. Ada Gunawan Muhammad dengan NIM 1264052025154. Ada Hafiz Syarifuddin Baihaqi dengan NIM 1264052025157. Ada Lutfi Fidalailia dengan NIM 1264052025167, dan yang terakhir ada Muhammad Slamet dengan NIM 1264052020180. Jadi materi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, tentu saja kita akan membahas pengertian bisnis, lalu yang kedua prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, yang ketiga konsep nilai-nilai dalam Islam, dan yang keempat implementasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan bisnis. Langsung saja kepada pemateri, dipersilakan. Pengertian bisnis menurut para ahli dan ulama Islam. Pengertian bisnis menurut para ahli. Menurut Peterson, bisnis adalah merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa secara konsisten. Berikutnya, menurut Prof. R.R. Diksi, definisi bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa secara konsisten. Dan berikutnya, menurut pendapat Christopher Pass dan kawan-kawan, bentuk ekonomi dari suatu bisnis terdiri dari bisnis horizontal, bisnis vertikal, dan bisnis konglomerat atau bisnis terdiversifikasi. Bisnis horizontal yaitu suatu bisnis yang memfokuskan diri pada aktivitas tunggal, misalnya produksi roti. Bisnis vertikal yaitu suatu bisnis yang menggabungkan dua atau lebih aktivitas yang berhubungan secara vertikal, misalnya pembuatan gandum dan roti. Dan bisnis konglomerat yaitu suatu bisnis yang menggabungkan jumlah aktivitas produksi yang tidak berhubungan, misalnya produksi pembuatan roti dan jasa keuangan. Pengertian bisnis menurut ulama Islam. Menurut Ibnu Farabi yang dikutip dari Ar-Raghib Fulanun Tajirun Bikadha, berarti seseorang yang mahir dan cakap mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Berikutnya, menurut Mufasir, bisnis adalah pengolahan modal untuk mendapatkan keuntungan. Dan menurut tinjauan ahli fikih, bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian. Selanjutnya, prinsip-prinsip bisnis dalam nilai-nilai Islam. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada prinsip transparansi. Ini maksudnya prinsip jujur dan terbuka. Terbuka kepada siapa? Tentu saja terbuka kepada konsumen atau pembeli dan mitra kerja. Nah, terbuka terhadap konsumen sendiri ini mengenai mutu, kualitas, kuantitas, komposisi, dan unsur kimia yang terkandung di dalamnya, agar nantinya tidak akan membahayakan dan merugikan konsumen tersebut. Sedangkan terbuka dengan mitra kerja ini bisa tentang kontrak bisnis, hasil kerja, laporan keuangan, atau laporan lain yang relevan. Yang kedua ada prinsip customer oriented. Rasulullah telah mengajarkan prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan dengan menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam bentuk apapun. Misalnya nih, ada selisih pendapat, maka segera diselesaikan dengan damai dan adil, tanpa ada unsur penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga ada prinsip persaingan yang sehat. Jangan pernah menghalalkan segala cara hanya untuk kepuasan, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya yang nantinya akan merugikan bahkan sampai mematikan bisnis pesaing. Dan prinsip yang terakhir adalah fairness. Prinsip ini sangat diutamakan oleh Rasulullah.
Adil di sini maksudnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mulai dari kegiatan produksi sampai konsumsi, sebaiknya menerapkan nilai-nilai keadilan. Sehingga nantinya kita akan menghasilkan keuntungan yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep nilai-nilai dalam Islam. Seperti judulnya, pengelolaan bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam. Maka kita harus mengetahui apa saja sih nilai-nilai Islam itu. Nilai-nilai Islam ada 4, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Keempat nilai itu pasti sudah sering kita dengar. Keempat nilai itu merupakan sifat dari Rasulullah SAW. Nilai-nilai Islam itu bersifat mutlak kebenarannya, universal, dan suci. Yang pertama adalah sidik, yang artinya benar atau jujur, yang harus menjadi visi hidup setiap muslim. Karena hidup kita berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali kepada Sang Pencipta kita yang maha benar. Dengan demikian, tujuan muslim sudah terumus dengan baik dari konsep sidik ini, dan muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis lainnya, yaitu efektivitas atau mencapai tujuan yang tepat, dan efisiensi atau melakukan kegiatan yang benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Kejujuran merupakan modal utama dan kunci sukses dalam kegiatan berwirausaha. Sebaik apapun yang ditawarkan, apabila tidak diikuti dengan kejujuran, akan menjadi sia-sia. Yang kedua adalah amanah, yang artinya tanggung jawab, dapat dipercaya, dan kredibilitas. Ini merupakan misi hidup setiap muslim, karena seorang muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridho dan diridhoi, yaitu manakala menepati amanah yang telah dipikulkan kepadanya. Jika perilaku amanah dilakukan dengan baik, maka seorang wirausaha muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga kepercayaan orang lain, dan menjaga hubungan dengan Allah karena dapat menjaga amanah yang diberikan Allah terhadap harta yang Allah titipkan kepadanya. Yang ketiga adalah fatonah, atau kecerdikan, kebijaksanaan, dan intelektualitas. Hal ini dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim, karena untuk mencapai Sang Maha Benar, seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikannya. Potensi yang paling termahal dan hanya diberikan kepada manusia adalah akal atau intelektualitas. Jujur, benar, kredibilitas, dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku ekonomi harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, serta agar tidak menjadi korban penipuan. Yang keempat adalah tablik, atau komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Ini merupakan teknik hidup muslim, karena setiap muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu dalam hal kebaikan. Sifat tablik merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, baik personal maupun massal, dalam pemasaran atau pembentukan opini massa. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia, dan terus-menerus mengejar hal yang baik sampai menuju kesempurnaan. Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa berusaha dan bekerja keras agar mencapai sukses dan melakukan aktivitas bisnis. Etos kerja dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dan mendasar sekali, karena dengan etos kerja yang tinggi, pelaku bisnis akan mampu mewujudkan apa yang diinginkan sebagai bekal hidup, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Subbab yang keempat atau poin yang keempat adalah implementasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan bisnis. Seorang mukmin itu hendaknya bisa menerapkan nilai-nilai Islam di dalam segala aspek kehidupannya. Dalam hal ini adalah seorang pebisnis.
Apabila seorang pebisnis ini mampu menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kegiatan berbisnisnya, pastinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Langsung saja, poin yang pertama adalah menjauhi bisnis barang atau kegiatan yang haram. Nah, Islam sudah jelas melarang dengan tegas agar kita menjauhi segala hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang pebisnis, terutama pebisnis muslim, hendaknya bisa menjauhi hal-hal yang haram itu di dalam kegiatan berbisnisnya. Kenapa? Karena biasanya hal-hal yang diharamkan ini memberikan efek yang buruk atau bisa juga memberikan kerugian baik dari sisi pebisnisnya atau penjual maupun dari sisi konsumennya, atau bahkan juga bisa memberikan kerugian bagi orang-orang terdekatnya. Nah, hal inilah yang dilarang dengan tegas oleh Allah dan Rasulullah. Contoh bisnis ini yaitu seperti bisnis narkoba, minuman keras, membuat patung, dan lain-lainnya. Lanjut, poin yang kedua adalah menjauhi unsur penipuan. Maksud dari unsur penipuan dalam hal ini adalah adanya atau terdapat ketidakjelasan, tipu daya, atau juga ketidaktransparan antara si penjual dan pembeli. Nah, bisnis semacam ini biasanya atau pasti menyebabkan kerugian dari si pembeli atau konsumennya. Atau juga bahkan hal ini juga termasuk dalam salah satu bentuk penipuan. Nah, ketidakjelasan saja dalam jual beli ini sudah dilarang oleh Islam, apalagi penipuan tentunya sudah dilarang keras oleh Islam. Lanjut, poin yang ketiga adalah melakukan jual beli yang halal. Seorang pebisnis mukmin hendaknya itu bisa melakukan jual beli yang halal atau bahkan diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Dikarenakan hal ini juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam bisnis atau jual beli yang halal ini pastinya akan mendapatkan keuntungan baik dari sisi penjual dan pembeli, masing-masing akan mendapatkan manfaatnya masing-masing. Dan juga pastinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah adil. Allah Subhanahu wa taala selalu menganjurkan kita agar bersikap adil dalam segala kegiatan keseharian kita. Nah, tentunya juga berlaku dalam kegiatan berbisnis. Sikap adil akan sangat menguntungkan kedua pihak, baik si penjual maupun si pembelinya. Nah, keuntungan ini tentunya dalam adil ini akan bisa berefek mendapatkan kepercayaan dari si pembelinya tersebut, dan tentunya bisa memberikan keberkahan bagi kita. Dan hal ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Dalam sifat kejujuran akan menciptakan hubungan atau relasi yang kuat antara pebisnis dan pelanggannya yang saling menguntungkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya adalah menepati janji. Sebagai mukmin yang baik, kita hendaknya bisa menepati janji-janji yang telah kita buat, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen.
Selanjutnya adalah menuliskan transaksi yang tidak tunai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk menulis transaksi bisnis, jual beli, utang, piutang, sewa, menyewa, dan sebagainya yang tidak tunai, atau menghadirkan dua orang saksi apabila yang berhutang orang yang lemah akal atau lemah keadaannya. Selanjutnya adalah sepakat. Allah memerintahkan untuk berbisnis dengan suka sama suka atau sepakat. Di antaranya dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya adalah meninggalkan bisnis ketika waktu sholat dan membayar zakat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Aktivitas bisnis merupakan salah satu aktivitas sehingga yang dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan melupakan beribadah kepada Allah. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian juga waktu teman-teman pada diskusi siang hari ini. Bila nanti ada materi yang kurang paham atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom ataupun di grup kelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.